balik lagi sama gue Anggun di Cool Sugar Factory YouTube. Yeay. Kemarin-kemarin kan video ya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Cool Sugar Wax ya, seputar secara teknisnya Cool Sugar Wax, terus juga kendala-kendala teman-teman yang udah pakai waxing dan curhatan beberapa teman-teman seputar mereka yang punya bulu lebih gitu kan. Kalau ngap nih mama satu kalau sekarang boleh nggak sih nih mama ini curhat gitu loh, boleh lah ya. Tapi gue gebrak meja serem banget ya. Jadi sebentar bunda, saya mau minum dulu. Jadi gue mau curhat tentang diri saya di YouTube ini. Saya mau klarifikasi enggak deh. Jadi gue mau ya bercerita tentang sebenarnya bahas tentang Cool Sugar Wax, maksudnya bukan secara produk sih, lebih ke campaign Cool Sugar Wax itu tentang kepercayaan diri. Ngomong-ngomong seputar kepercayaan diri, gue pribadi itu banyak mengalami trust issue sama diri gue sendiri, terus juga kepercayaan diri gue itu minim banget ya. Dari gue sendiri tuh gue nggak pedean dulu waktu dari kecil sebenarnya gitu kan. Jadi saya mau cerita-cerita boleh lah ya, sekali-kali si Anggun nih cerita gitu nih sambil nih ambil ada Cool Sugar Wax dong, tenang aja ya, tenang aja tuh nih pokoknya nih ini tentang Cool Sugar Wax tapi gue pakai cerita gue gitu, sama mau curhat gitu kan. Jadi ngomong soal kepercayaan diri, jadi gue tuh kan waktu kecil itu kan tomboy banget, tomboynya tuh tomboy banget ya, rambutnya cepak. Dulu tuh zamannya mungkin lo pada tahu Rohaye nggak sih? Ya tau lah. Kalau yang lahirannya tahun 90-an ya, itu sinetron Rohaye yang cewek rambutnya cepak jago main bola. Nah, kayak gitu tau. Cuman gue nggak disisain kucup gitu, nggak gitu banget. Cuman gue tuh cepak abri gitu kan, karena nggak tahu gue yang gue punya ingatan tiba-tiba tuh gue tuh yang kayak gitu, gue dengan perawakan gue tomboy gitu kan. Jadi gue rambut gue pendek, gue suka main bola, terus juga main sama anak cowok. Gue agak susah dulu bergaul dengan anak-anak cewek karena nggak tahu, mungkin guanya juga kebawa, nggak tahu deh kebawanya itu gimana ceritanya. Pokoknya gue ngerasa gue terlahir itu ya emang rada-rada laki, rada-rada tomboy gitu kan. Nah, waktu kecil itu ya gue itu ya bagus ya di bagian olahraga karena gue jago main bola. Jadi tuh gue punya temen sekarang udah almarhum ya, temen deket gue dulu. Dia tuh malah yang cowok ke cewek-cewekan, gue cewek ke cowok-cowokan. Jadi kita tuh dibilangnya jiwa yang tertukar, lucu banget ya. Jadi dibilangnya tuh gue Rohaya dan Oki ya sama dia gitu loh. Dia tuh kalau ke sekolah bawa payung, kalau misalnya kepanasan bener-bener kayak Rohaya. Dan gue tuh yang karena rumahnya di satu gang, jadi gue tuh suka pulang balik bareng sama dia. Jadi kalau misalnya dia itu kan nggak bisa main bola, sedangkan gue tuh nggak terlalu bisa main karet. Dulu lu tahu kan pasti nih kalau anak-anak tahun 90-an main karet. Dulu tuh gue malah nggak jago lah main karet, kan ada macam-macam ya. Gue jagonya main bola, sedangkan temen gue ini nggak jago main bola, jagonya main karet. Jadi kita nge-switch guys, kita gantian. Ya udah, karena rambut gue cepak juga, ya udah lu yang main karet, gue yang main bola gitu. Dan kebetulan gue malah jadi kapten bolanya di situ ya, walaupun gue cewek tapi ya gitulah gue gitu kan. Udah tuh perjalanan SD gue ya, gue dengan tomboynya kayak gini kan. Dan gue nggak, dulu kan SD itu kan banyak yang si temen naksir lucu-lucuan lah, dan gue tuh nggak pernah dapet ditaksir. Ya iyalah, siapa yang mau naksir cewek kayak cowok-cowokan waktu kecil gitu, rambut panjang kagak, main bola iya gitu kan, wajar aja jadi cowok yang sukanya sama teman-teman cewek gue yang lain gitu. Tapi gue nggak ngerasa no problem lah sama diri gue kayak gitu kan. Ternyata pas gue gede, nyokap gue tuh nyuruh gue buat pas gue mau SMP buat manjangin rambut. Jadi tuh gue tuh seumur hidup tuh waktu dari TK sampai SD kelas 5 itu rambut gue tuh cepak kayak bokap gue dulunya tentara. Nah gue tuh selalu ikutin dia gitu loh. Bahkan bajunya aja gue samain gitu loh, saking gue ngerasa gue sama aja kayak bokap gue gitu kan. Gue nggak ngerti. Akhirnya pas gue udah gede, gue disuruh manjangin rambut yang gue sebenarnya nggak terlalu suka gitu kan. Cuman ya kayak misalnya lu manjangin rambut tapi perawakan lu masih tomboy kayak gini ya gimana ya gitu kan. Ternyata kan pas kita SMP kan merasakan cinta monyet, cinta iya gitu ya. Jadi kayak
ya ada lah naksir lah gue juga oh gini ya rasanya naksir orang gitu kan. Ada lah gue naksir, sekarang dia jadi temen gue juga sih. Naksir gitu kan, dan gue ya dengan gue kayak gini rambut gue tapi panjang gak kayak dulu gitu, gue naksir. Problemnya pasti dibilangnya, sayangnya nih orang tomboy sih, kata gue. Emang kalau tomboy kenapa? Masalahnya apa nih, apa yang aneh dari cewek tomboy, gue mikir kayak gitu kan. Tapi itu sepanjang SMP itu tiap gue suka sama cowok pasti masalahnya itu, nih orang dia tomboy sih kayak laki gitu. Gue terus gue mesti gimana dong? Akhirnya putus lah cinta, jadi nggak jadian lah gue. Maksudnya gue nggak bisa deket lah karena perawakan gue yang seperti ini, dia tidak bisa menerima gitu kan. Itu cita-cita monyet itu ya. Beranjak ke SMA juga, beranjak ke SMA, dan problem gue balik lagi nih tentang diri gue yang dibilang tomboy ini. Naksir lagi kan gue sama cowok gitu ke SMA. Dia tomboy sih, kenapa sih? Gitu kayak, nih jadi benalu malah petaka banget nih tomboy gitu loh. Bikin gue jadi akhirnya agak minder gitu loh. Jadi gak terlalu pede sama diri gue sendiri, kayak gue ada yang aneh deh. Gue tiap suka sama cowok, kalau cowoknya ini selalu bilangnya nggak secara yang gimana, cuma bilang oke sih, cuma dia tomboy tuh, dia terlalu tomboy, terlalu maco buat gue gitu. Gue kayak, emang kenapa kalau cewek maco? Cuman kan gue kayak udah patah hati duluan ya. Dia nggak tahu gue menangis semalam ketika gue dibilang gitu. Gitu loh maksudnya. Dari situ lo gue jadi nggak terlalu pede. Ya gue nggak mau, ya gimana bukan. Tapi gue aktif kalau secara misalnya ada ekskul segala macem. Gue SD gue bola jadi kaptennya kan. SMP gue basket, SMA awalannya basket, terus abis itu gue ke Saman. Kenapa gue Saman? Karena gue tuh pengen ikut ekskul nari, tapi kan gue nggak bisa kayak nari jaipong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih si Pratiwi, badan leong itu pada bisa. Gue pengen bisa nari tapi yang nggak kayak gitu, yang nggak kayak joget-joget yang kayak jaipongan, karena gue tahu gue nggak bisa. Ada lah ekskul Saman, ikutlah gue, dan di itu gue jadi ketua timnya juga gitu. Dan alhamdulillahnya waktu gue SMA itu berprestasi juara satu tuh Samannya gitu. Nggak percaya, lu cek aja nanti dah gitu kan. Jadi balik lagi soal nggak percaya diri itu ya, secara untuk gue aktif dari sekolah sih iya, cuman gue lebih ke untuk interest ke lawan jenis tuh gue rada-rada nggak pede gitu. Akhirnya gue nggak pernah motong rambut lagi, terus gue berusaha banget gimana caranya gue biar jadi cewek gitu kan. Ya pas udah mau kuliah itu belajar dandan walaupun alis tebal sebelah atau gimana, tapi gue berusaha untuk biar agak-agak feminim lah. Tapi gue ngerasa untuk look mungkin gue bisa bikin kayak perempuan gitu ya. Maksudnya rambut kan udah panjang nih, dandan juga udah bisa gitu kan. Cuman kalau ngomong tiba-tiba gue rada-rada ngegas atau kayak lanang, gue juga gak tahu mesti gimana gitu kan. Itu sampai gue sebelum akhirnya gue nikah itu jadi problem juga gitu loh. Dibilangnya ya masalah gue ini ya kayak gini, gue terlalu maco jadi cewek. Emang perawakannya sih kayak cewek, teman pas diajak ngomongnya kayak begitu gitu kan. Ya itu bikin gue jadi gak terlalu pede sama diri gue sendiri gitu loh. Jadi gue ngerasa kalau misalnya ada orang, kenapa sih lo gak pede sama diri lo? Udahlah, kita harus bersyukur gitu. Kita bersyukur dengan yang kita punya banget gitu kan. Tapi kadang lingkungan itu tanpa disadarin ngebuat kita jadi nggak pede gitu loh. Ngerasa kita kayak kecil, kayaknya gue aneh deh gitu. Gue ngerasain banget itu waktu itu proses kayak gitu loh. Dan sampai detik ini pun kadang gue masih nggak pedean sama diri gue sendiri. Dan gue berusaha bangun kepercayaan diri gue ya sama diri gue sendiri, kayak nggak kenapa-napa kok lo kayak gitu loh ya. Dan dulu tuh kan gue banyak pengen merubah biar agak feminim lagi nih, tapi itu berat banget ya karena nggak gue banget gitu loh. Kalau dandan oke lah gue masih bisa gitu, tapi kalau untuk secara pakaian tolong gue nggak bisa yang terlalu gerli-gerli, mata gue yang nggak bisa gitu loh. Jadi gue ya begini gue gitu loh, sampai akhirnya beberapa tahun gue bisa menerima diri gue bahwa ya emang gue kayak gini dan gue nggak ada salahnya juga gitu loh. Jadi kepercayaan diri itu gue berusaha bangun terus menerus bahkan sampai detik ini. Dan alhamdulillahnya sih sekarang nggak ada sih orang yang kayak lu ini, paling cuma suara lu kayak laki gitu.
Cuman itu kan dari gue dulu banget, dari bertahun-tahun emang gue dibilang kayak gitu, dan gue udah biasa aja. Jadi lebih sekarang lebih nganggapnya tuh lelucon aja, secara untuk fisik dan segala lain sebagainya tuh nggak ada yang bikin gue sakit hati gitu loh, nggak kayak waktu gue dulu yang bikin gue ngedrop gitu loh. Jadi pesannya adalah buat teman-teman yang mungkin mengalami yang kayak gue, bahkan mungkin sampai umur dia udah tua sama kayak gue juga gitu loh, tetap merasa nggak percaya diri. Gue paham perasaannya kayak gimana, tapi cuman kamu lah yang bisa, lo lah yang bisa bikin rasa percaya diri itu timbul dan bakalan dipupuk terus sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi benar-benar kita harus sayang sama diri kita sendiri sih. Satu, harus percaya bahwa ya gue nggak beda kok, terus gue begini adanya, nggak ada yang perlu dirubah. Selagi itu masih hal-hal yang nggak negatif, ya nggak ada yang perlu rubah gitu loh. Gitu sih. Lama banget nih Pratiwi curhat ya. Gitu, jadi ya gue curhat sedikit lah ya tentang soal percaya diri dan pengalaman yang pernah gue alamin dari gue kecil sampai gue tua sekarang gitu. Jadi sudah, kita akhiri saja lah video ini karena sudah kepanjangan. Makasih banyak yang udah nonton video Sugar Factory YouTube. Nanti next video gue bakalan ngumpulin pertanyaan-pertanyaan lagi. Tolong dong komen, kasih pertanyaan-pertanyaan seputar perburuan atau mungkin cerita pribadi kalian yang mau curhat, bisa nanti gue ceritain juga, oke? Jadi terima kasih, saya pamit dulu dari YouTube ini. Nanti kita ketemu lagi maksudnya gitu ya, dan bye.